nama saya Nurita Wulandari dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan mempresentasikan sosialisasi keselamatan, kesehatan, dan nutrisi anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan nutrisi anak usia dini. Yang pertama ada konsep keselamatan, kesehatan, dan nutrisi anak usia dini. Konsep keselamatan, kesehatan, dan nutrisi anak usia dini adalah pendekatan holistik untuk memastikan optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga konsep ini saling terkait dan merupakan fondasi utama bagi kualitas hidup anak usia ke depan. Yang pertama ada keselamatan atau safety anak usia dini. Keselamatan anak usia dini berfokus pada upaya pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai risiko bahaya, cedera, kecelakaan, dan malapetaka, baik fisik maupun psikis di lingkungan manapun, contohnya rumah, sekolah, atau tempat umum. Fokus utamanya lingkungan fisik, aman, pencegahan kecelakaan, keselamatan diri, dan kesiapsiagaan bencana. Dan di sini sudah ada deskripsinya. Yang kedua ada kesehatan atau health. Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial anak yang memungkinkannya hidup produktif secara sosial anak. Kesehatan bukan hanya tentang bebas dari penyakit, fokus utamanya perilaku hidup bersih dan sehat BHBS, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan fisik optimal, kesehatan mental dan emosional. Yang ketiga ada nutrisi atau nutrition atau gizi. Nutrisi adalah konsep pemenuhan zat gizi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang, metabolisme, dan daya tahan tubuh. Nutrisi yang tepat adalah fondasi utama kesehatan fisik dan perkembangan kognitif anak. Fokus utamanya adalah gizi seimbang, keragaman pangan, pencegahan malnutrisi, dan pola makan positif. Konsep keselamatan pada anak usia dini. Konsep keselamatan atau seperti adalah seperangkat upaya dan tindakan preventif dan protektif yang bertujuan untuk menjaga anak dari berbagai risiko bahaya, cedera, kecelakaan, dan malapetaka di berbagai lingkungan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak dapat tumbuh, bermain, dan belajar di lingkungan yang aman sehingga potensi optimal mereka dapat tercapai tanpa hambatan fisik atau psikologis. Pilar utama keselamatan mencakup 3 pilar utama yang harus diterapkan secara terpadu di rumah, sekolah, dan tempat umum. Yang pertama ada keselamatan lingkungan atau environmental safety. Fokus pada upaya menjadikan lingkungan sekitar anak bebas dari bahaya fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Yang kedua ada keselamatan perilaku, behavioral safety. Fokus pada pembentukan kebiasaan dan pengetahuan anak agar mereka dapat melindungi diri sendiri dan menghindari bahaya. Yang ketiga ada keselamatan diri dan emosional atau personal dan emosional safety. Fokus pada perlindungan anak dari bahaya yang dilakukan oleh orang lain dan menciptakan lingkungan psikologis yang aman. Konsep keselamatan dan gangguan kesehatan anak usia dini. Hakikat kesehatan anak usia dini adalah kondisi kesejahteraan yang utuh mencakup aspek fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Gangguan kesehatan adalah segala kondisi yang menghambat kesejahteraan ini, baik itu penyakit ringan, masalah gizi, maupun gangguan perkembangan. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep kesehatan anak usia dini dan berbagai gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Yang pertama ada konsep keselamatan anak usia dini. Kesehatan anak usia dini bersifat holistik dan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak
Konsepnya utamanya meliputi ada kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada gangguan kesehatan anak usia dini. Gangguan kesehatan anak usia dini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang ditimbulkan. Yang pertama ada gangguan penyakit atau infeksius dan non-infeksius diseases. Gangguan ini merupakan kondisi sakit yang disebabkan oleh infeksi, kelainan sistematik atau faktor lingkungan. Contohnya penyakit infeksi umum, penyakit kulit, gangguan kesehatan gizi dan mulut. Yang kedua ada gangguan nutrisi atau gizi. Masalah nutrisi adalah hambatan kesehatan paling fundamental pada anak usia dini karena mempengaruhi perkembangan otak dan fisik secara permanen. Contohnya malnutrisi berat atau gizi buruk, stunting, kekurangan gizi mikro, obesitas atau gizi lebih. Yang ketiga ada gangguan perkembangan dan mental, gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi, belajar, dan mengelola emosi. Contohnya gangguan spektrum autisme, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, gangguan bicara dan bahasa, masalah emosional dan perilaku. Nutrisi dan tumbuh kembang anak usia dini. Nutrisi memiliki peran yang sangat fundamental dan krusial dalam mendukung tumbuh kembang optimal anak usia dini. Pemenuhan gizi yang tepat adalah fondasi biologis yang menentukan kecerdasan, kesehatan fisik, dan perkembangan perilaku anak di masa depan. Peran krusial nutrisi dalam tumbuh kembang anak usia dini. Periode usia dini terutama selama 1000 hari pertama kehidupan dalam kandungan hingga usia 2 tahun adalah masa pertumbuhan otak paling pesat. Nutrisi yang kuat sangat menentukan kualitas perkembangan ini. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik atau growth, pembangun sel dan jaringan, regulasi hormon. Yang kedua perkembangan otak dan kognitif, energi untuk otak, pembentukan struktur otak, fungsi saraf. Yang ketiga adalah kekebalan tubuh dan kesehatan, pembentukan antibodi, pencegahan infeksi. Komponen nutrisi kunci untuk pengembangan. Pemenuhan nutrisi harus didasarkan pada prinsip gizi seimbang, bukan hanya berfokus pada satu jenis makanan. Yang pertama ada protein hewani atau nabati, manfaatnya untuk pembentukan otot, antibodi, dan sel otak. Sumber makanannya daging, ikan, telur, ayam. Terus yang karbohidrat, sumber energi utamanya bagi otak dan aktivitas fisik. Sumber makanannya nasi, roti, gandum, ubi, kentang. Terus lemak, sumber energi terkonsentrasi penyerapan vitamin A, D, E, K, dan perkembangan saraf. Sumber makanannya minyak ikan, alpukat, mentega, susu, minyak zaitun. Zat besi, pencegahan anemia yang menghambat kecerdasan dan angkutan oksigen. Sumber makanannya hati ayam, daging merah, sayuran hijau, kalsium dan vitamin D, pembentukan dan penguatan tulang dan gigi. Bermakanannya susu, keju, yogurt, ikan teri, matahari, vitamin D, vitamin A, kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber makanannya wortel, bayam, hati, susu, telur. Indikator nutrisi dan tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak yang didukung nutrisi baik dapat dinilai melalui indikator. Yang pertama, status gizi normal. Berat badan dan tinggi badan anak berada dalam kategori normal secara sesuai kurva pertumbuhan untuk usianya. Yang kedua, ada perkembangan motorik. Anak memiliki energi yang cukup untuk bermain, berlari, dan melakukan keterampilan motorik sesuai tahapan usianya. Yang ketiga, kesiapan belajar. Anak memiliki rentang perhatian yang baik, aktif, ceria, dan siap menerima stimulasi yang merupakan cerminan dari otak yang berkembang optimal. Masalah-masalah kekurangan gizi pada anak usia dini.
Masalah kekurangan gizi pada anak usia dini merupakan isu krusial karena fase ini adalah periode pertumbuhan otak dan fisik yang paling pesat. Kekurangan nutrisi pada fase ini, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, dapat menyebabkan kerusakan permanen yang perlu diperbaiki. Secara garis besar, masalah kekurangan gizi pada anak usia dini dibagi jadi 2 kategori: malnutrisi energi protein dan defisiensi mikronutrien. Yang pertama adalah malnutrisi energi atau malnutrisi energi protein. Malnutrisi energi protein adalah masalah kekurangan gizi makro atau kalori protein lemak yang terlihat jelas melalui ukuran antropometri anak. Yang pertama ada stunting atau pendek. Stunting adalah masalah kekurangan gizi kronis atau jangka panjang. Penyebabnya asupan gizi yang kurang dalam waktu lama atau infeksi berulang. Dampak jangka panjangnya, yang pertama gangguan kognitif, penurunan kemampuan belajar, kecerdasan atau IQ di bawah rata-rata dan perkembangan motorik lambat. Yang kedua kesehatan dewasa, peningkatan risiko penyakit tidak menular atau diabetes, hipertensi, obesitas di masa dewasa akibat gangguan metabolisme. Yang ketiga produktivitas, penurunan produktivitas kerja dan penghasilan saat dewasa. Yang kedua ada wasting atau kurus. Wasting adalah masalah kekurangan gizi akut atau jangka pendek, seringkali disebabkan oleh kekurangan asupan kalori yang parah atau penyakit infeksi. Penyebabnya kekurangan asupan makanan yang mendadak atau infeksi parah seperti diare persisten. Dampak dan risiko, yang pertama risiko kematian tertinggi anak wasting, terutama yang masuk kategori gizi buruk memiliki risiko kematian yang jauh lebih tinggi karena sistem kekebalan yang sangat lemah. Yang kedua gagal tumbuh, kehilangan massa otot dan lemak secara cepat. Yang ketiga gangguan imun, sangat rentan terhadap infeksi dan sulit pulih. Yang ketiga underweight, berat badan kurang. Kondisi ini menunjukkan berat badan anak berada di bawah standar usianya atau BB rendah. Underweight dapat mencerminkan stunting, wasting atau keduanya. Yang kedua ada defisienal mikronutrien, kekurangan vitamin dan mineral esensial sering disebut malnutrisi tersembunyi karena gejalanya tidak selalu terlihat jelas seperti stunting atau wasting, namun memiliki dampak besar pada perkembangan. Zat gizinya zat besi, masalahnya anemia, defisiensi besi. Jodium, masalahnya gangguan akibat kekurangan jodium. Vitamin A, kekurangan vitamin A. Zinc, defisiensi zinc. Kalsium dan vitamin D, gangguan pertumbuhan tulang. Faktor penyebab utama kekurangan gizi pada usia dini. Masalah kekurangan gizi pada usia dini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, asupan makanan yang tidak memadai, pemberian ASI eksklusif yang tidak primal, pemberian MPASI yang tidak tepat waktu, tidak cukup jumlah, dan atau tidak cukup gizi, kurangnya variasi makanan. Yang kedua, pola asuh dan sanitasi yang buruk, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi dan pola makan seimbang, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Yang ketiga, penyakit infeksi berulang, anak sering sakit menyebabkan nafsu makan menurun dan penyerapan zat gizi terhambat, menciptakan lingkaran setan kekurangan gizi dan penyakit. Demikian dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.